Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis untuk alat robot yang muncul mulai hari Senin tanggal 22 April sampai hari Kamis tanggal 25 April, dan kita nanti akan bahas untuk data menggunakan hari Jumat ya. Jadi kita sudah punya hasil votingnya. Oke, kita ke review dulu. Berikut ini adalah alert dari Big Data Analysis, algoritma Deep Learning, Bapak Ibu. Di mana saat minggu kemarin market kita sulit ya, boleh saya katakan sulit. Jadi kondisi sulit ini mau pakai teknik apapun memang susah ngelawannya. Jadi kita cobalah nanti kita lihat. Mungkin ada yang sudah memang bagus, atau kalaupun saya terlanjur masuk, apa yang kita harus lakukan berdasarkan alert robot ini ya. Jadi dia kan menggunakan big data. Bisa saja hari Senin dia keluar alert, tiba-tiba hari Jumat dia dibanting oleh bandarnya. Oke, jadi kita mulai tanggal 22, 23 ada alert, 24 dan 25 ada alert. Tanggal 26 kemarin sudah dibuat untuk after market close analysis. Jadi analisisnya sudah ada. Nah, di sini Bapak Ibu dia terkirim Telegram bot. Nanti kita analisanya, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Ini disclaimer-nya on ya, jadi mohon jadi perhatian. Oke, berikut ini yang saya sampaikan tadi untuk after market close analysis penutupan hari Jumat tanggal 26 April 2024 sudah dibuat analisanya. Silakan Bapak dan Ibu untuk ditonton. Boleh stop, nanti Bapak Ibu lihat di deskripsi video ada linknya. Tujuannya supaya paham ini kondisi market IHSG-nya ya. Jadi ada pembahasan tentang IHSG-nya. Kita memang sudah beberapa saham itu sudah kelihatannya bisa buy on weakness, terutama saham yang sudah ekstrim dan tepat di zona demand. Oke, berikut ini ada hasil votingnya Bapak Ibu. Voting dilakukan di Telegram channel. Bapak Ibu bisa join tadi di Telegram channelnya, ada di deskripsi video. Dari sekian banyak tadi alert yang muncul minggu lalu dari Senin sampai Kamis, kita pilih 10. Dari 10 ini Bapak Ibu vote, one man one vote, satu orang satu vote. Jadi nanti kita akan pilih dari 5 yang terbanyak. Nah, sudah kita tutup tadi, jumlah vote yang masuk adalah 87 vote, karena memang marketnya susah. Jadi mungkin memang tidak ada yang di vote karena tidak ada yang memiliki dan memang tidak ada yang berminat untuk masuk. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan vote-nya. Kita akan bahas berdasarkan fakta, berdasarkan data dengan pendekatan volume, price analysis, dan juga pendekatan, terutama weekly ini adalah Wyckoff ya. Wyckoff analysis. Saya akan sharing teori dan ilmunya juga sedikit sebelum Bapak Ibu kita lanjutkan pembahasan. Ada teori-teorinya, tutorialnya juga sudah ada. Untuk kali ini kita punya vote Elsa. Elsa 23%, terdiri 20 vote dari 87. Ada Esa. Ya, Esa 16%, 14 vote. Lalu PTPP. Maaf, ini salah nih. Ya, sudah saya benerin ya. Jadi kalau kita lihat ini PTPP dan PTRO sama ya Bapak Ibu. Cuman dari secara abjad P-nya lebih duluan dari R, jadi sama saja ya. Kita bahas setelah PTPP, kita akan bahas PTRO. Lalu terakhir ada MYOR. MYOR nih jarang-jarang juga dia keluar, tapi sepertinya kemarin-kemarin itu sektor consumer atau apa ini, non cyclical ya, dia keluar. Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu semuanya ini. Nah, pembahasannya bedanya apa dengan weekly, dengan after market close analysis? Kita lebih, karena dia menggunakan data weekly, close-nya dari Jumat, kita lebih fokus ke chart weekly dan kita fokus dengan market structure, yaitu Wyckoff structure ya. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya, sudah ada. Biasanya saya ajarkan di dalam workshop volume price analysis. Jadi di dalam workshop volume price analysis, VPA workshop, itu kita punya one day. Nah, sebagiannya saya bahas ini secara detail, tapi untuk video kali ini saya akan share singkat bahwa Wyckoff itu terbagi dua, ya. Wyckoff ada Wyckoff distribution dan Wyckoff accumulation. Jadi kalau Wyckoff distribution dia akan ada setelah terjadi fase marking up. Setelah marking up biasanya ada buying climax, authorization, secondary test. Lalu di sini biasanya ada uptrust. Lalu di sini ada the best time for selling, second chance to sell, maka dia masuk ke fase E ya, ini atau marking down. Marking
down ya. Di antara inilah terjadi pertarungan yang dianalisa oleh Wyckoff Distribution bahwa kalau mau distribusi maka ada beberapa pattern termasuk sign of weakness, sign of strength, upthrust dan sebagainya. Sudah ada tutorialnya. Dan begitu juga kalau Wyckoff accumulation dia akan dimulai dengan terjadinya selling climax pada fase marking down ya. Ini kelanjutan dari marking down ini, maka dia akan ketemu preliminary support, lalu selling climax, authorization, secondary test. Oke, setelah fase ini baru ada fase berikutnya, dia akan ada semacam spring atau stop loss hunter dan sign of weakness, sign of strength sampai dia masuk the best time for buying. Setelah itu dia akan turun ke bawah memberikan second chance to buy ya, to buy. Nah, ini ke atas lalu dia ada marking up. Melanjutkan di sini. Jadi Wyckoff ini sejak awal tahun 1900, bukan saya penciptanya, saya cuma belajar aja. Sudah 14 tahun saya belajar Wyckoff, dari 18 tahun saya sudah di market. Mudah-mudahan bermanfaat nanti ya. Oke, untuk detailnya, untuk lebih simpelnya seperti ini, Wyckoff kalau kita gabung ada fase, menurut Wyckoff ada 4 fase. Pertama adalah fase akumulasi, terus ada marking up, lalu ada distribusi, ada marking down, dan kalau kita beruntung kita akan menemukan adanya indikasi-indikasi seperti spring. Setelah spring dia akan masuk fase C atau the best time for buying, lalu dia akan turun memberikan second chance to buy. Berikut juga kalau di sini the best time for selling, maka dia akan memberikan second chance to sell, maka dia akan mark down. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu, nanti kita akan banyak cerita tentang struktur-struktur ini. Kalau terkait dengan Pak belinya di mana, nanti Bapak Ibu bisa nonton analisa after market close untuk lebih detail atau tutorial trading plan. Oke, ini sedikit volume price analysis saya review ya, saya tambahkan ingat-ingat lagi Bapak Ibu, ada istilahnya kalau volume price analysis ini dari teori materi workshop ya, workshop one day kelas advance. Volume price analysis ya, hubungan antara volume dan price kita sebut dengan validasi, karena beberapa saham kita lihat penurunnya divalidasi oleh high volume seperti Telkom gitu ya, volumenya sangat besar, BBRI. Oke. Kalau kita ketemu candle seperti ini Bapak Ibu, dan ini kelihatannya price-nya semakin lama makin menguat ya, dan marking up lah, dan kenaikan candle ini harus, kalau kita ketemu volumenya juga naik, maka kita sebut dengan validasi. Begitu juga kalau dia lagi downtrend, membentuk new low, kalau kita lihat spreadnya, candle-candlenya semakin lama semakin panjang, ya ini semakin panjang, dan ini kita sebut valid jika dia volumenya juga meningkat. Maka ada hubungan antara price dan volume. Oke. Begitu. Tapi kalau kita menemukan ya ada saham yang naik seperti ini, semakin lama semakin tinggi, tetapi volumenya turun. Nah, ini disebut dengan anomali. Pasti terjadi sesuatu nih aneh nih ya, tidak divalidasi oleh volume. Begitu juga kalau dia turun, dia makin dalam, makin panjang spreadnya, price-nya semakin besar rentangnya, tetapi volumenya makin kecil. Ini ada anomali. Kalau begini, dia penurunnya tidak valid. Seperti itulah kira-kira. Nanti Bapak Ibu silahkan pelajari lebih detail. Kalau nanti ada waktu, kita mengadain workshop lagi, volume price analysis. Nanti saya akan umumkan. Oke, jadi kita akan fokus ke Wyckoff structure dan kita mencari-cari hubungan antara volume price analysis untuk weekly analysis ya. Oke, kita pindah ke Telegram botnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Telegram botnya, DL_bot. Jadi Bapak Ibu bisa juga akses, nanti ada di deskripsi video. Bapak Ibu juga bisa lakukan analisa yang serupa ya, mirip seperti apa yang dilakukan atau sesuai dengan style dan kesukaan Bapak dan Ibu. Oke, kita mulai. Pertama tadi adalah saham Elsa. Kita cek alert Elsa. Kita cek dulu. Alert Elsa ini munculnya kapan? Apakah dia sudah berkali-kali? Oke, dia fresh nih Bapak Ibu. Kita mungkin kemarin sentimennya harga minyak ya Bapak Ibu. Sekarang kita cek dengan Speedo Elsa. Kita review dulu speedometernya, Elsa-nya, apakah dia berada di demand zone atau dia grid atau di mana. Sekarang Elsa berada di zona grid, artinya untuk saat ini Elsa demand lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan star Elsa. Kita preview sedikit berapa chart.
tapi pada intinya kita akan membahas dengan volume price analysis. Ini sekedar kita ingin mengetahui saja berapa chart pendukung. Oke, kalau lihat dari rotasi bintang relatif terhadap pergerakan komposit untuk daily, Bapak Ibu bisa lihat ELSA ini bergerak selaras dengan sektor energi. Dia sudah berada di zona grid di daily. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di sini dia agak melemah sedikit ya sudutnya. Sekarang ini kalau nanti supply-nya masuk dia akan melemah, dia akan berbelok ke sana, itu berbahaya. Nah, itu antisipasi dengan W star ELSA. Kita lihat chart weekly-nya untuk rotasi bintang, supaya kita tahu ini masih bisa siklusnya masih bisa jangka panjang atau tidak. Untuk weekly-nya ternyata dia masih di zona panic dan bergerak menuju hope. Ini untuk weekly-nya bisa jangka panjang ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dia habis panic terbitlah hope. Dia ini bisa masuk lagi ke zona hope, dia akan bergerak ke atas. Itu weekly dari ELSA. Oke, kita mulai dengan VPA-nya. VPA monthly ELSA, kita lihat dulu chart monthly dari ELSA. Karena kita ingin mengetahui struktur besarnya, mudah-mudahan bisa kebaca di Wyckoff structure ya. Oke, oh ternyata susah ya Bapak Ibu. Cuman dia nanti kita akan bisa breakdown. Sebenarnya kalau kita breakdown chart weekly mungkin ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down, ini adalah akumulasi, ini marking up, distribusi 2 bulan, marking down. Itu bisa ya Bapak Ibu. Jadi siklus besarnya nanti kalau kita breakdown ke time frame lebih kecil dari monthly ke weekly maka akan kelihatan. Nah, di sini kalau kita lihat ya agak ke sana ya. Ini bottomingnya berada di bawah sejak tahun 2020, bottoming dia naik ke atas. Jadi kalau kita bisa tarik dari kejadian pandemik, maka dia masih triangle ya Bapak Ibu. Sementara dia coba mengejar ke atas. Oke, itu gambaran monthly-nya. Kita lihat dengan VPA weekly ELSA. Apakah strukturnya kelihatan? Mudah-mudahan kelihatan. Ini weekly-nya Bapak Ibu. Kalau kita lihat data weekly dari ELSA, untuk weekly-nya dia mengatakan ada pseudo uptrust. Ini sinyal tidak baik. Pseudo uptrust, dia adalah uptrust tapi volumenya di bawah rata-rata atau volumenya tidak terlalu signifikan ya. Dia merupakan sign of weakness, lebih lemah sedikit daripada uptrust. They move indicate weakness, dia katakan ada indikasi pelemahan, cuman tidak terlalu kuat karena dia belum jebol baru, new low dan sebagainya. Dia katakan memang ada high volume tapi tidak berhasil untuk naik ke atas. Mungkin di sebelah atas ini ada supply zone ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di sini ada supply zone. Sementara ini kalau kita ambil dari Juli, Oktober memang dia patternnya up. Oke, jadi ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini higher high. Sampai kemudian ini adalah high, ini adalah low, ini adalah higher high, ini adalah high low. Nah, kita punya stop loss weekly-nya di 370 ya Bapak Ibu. Oke, sekarang dia masih memang close di atas zona Doncian, tapi karena high-nya turun di 20 harinya dia sudah drop untuk upper Doncian-nya. Oke, candle-nya merah, volumenya meningkat. Maka dia kasih sinyal berbahaya ya kalau candle-nya merah dan volumenya meningkat. Kalau tadi dia candle-nya merah, volumenya turun, kita tidak terlalu khawatir. Jadi untuk weekly, indikasinya pseudo uptrust, sign of weakness. Oke, itu faktanya. Kita lihat, kita turun lagi ke VPA ELSA ya. Sinyal weekly-nya tidak bagus. Kalau weekly tidak bagus, kita main cepat. Ini kalau sudah terlanjur beli, kita ini ya. Yang penting kita tahu exitnya di mana. Sekarang kita baca lagi Bapak Ibu. Sudah turun ke daily, berarti kita mainnya tidak bisa tinggi-tinggi. Saya ini dulu ya. Targetnya tadi. Oke, jadi kalau main cepat itu berarti sekitar 460 adalah target. 370 kurang 2 tick berarti 360. Di sininya ada stop loss-nya 360. Targetnya sekitar berapa ini? 455, 460 itu menjadi target. Pokoknya high ini menjadi profit taking ya.
Oke, kita main di rentang ini saja dulu. Kalaupun jual nanti di sini jual 50%, yang penting profit dulu Bapak Ibu. Karena kita harus baca dulu daily-nya. Oke, jadi 450 ya targetnya. Oke, kita baca daily. Jadi kalau daily kemarin, kalau alertnya kan di sini ada alertnya di sini ya Bapak Ibu. Dia break. Jadi waktu analisa ketika dia break, dia akan membentuk low, high, high low, higher high. High low, higher high. Ketika dia break ke atas berarti stop loss sudah pindah di sini atau di sini ya, sama saja. Karena yang di break ini berarti kita cari swingnya sekitar di sini adalah stop loss. Stop loss untuk yang agresif. Oke, kita pakai daily. Nah, dia break. Kalau break, maka dia akan membentuk low, high. Oke, kita bersihkan dulu. Ini adalah low-nya karena kita stop loss-nya di sini. Ini adalah high-nya yang dia break new high. Baru dia akan membentuk lower low. High low. High terhadap low ini. Nah, high terhadap low ini kita punya stop loss di sini, dia akan retrace dulu. Pas retrace inilah posisi kita buy on weakness supaya pattern yang begininya kebentuk. Sekarang dia baru high. Nah, dia lagi retrace nih. Yang kita tunggu sini pas buy on weakness untuk naik ke atas 424 ini harus di break supaya patternnya terbentuk. Target kita di 460. Jadi lumayan lah Bapak Ibu. Kita ambil diskon segini sampai 400 ya. Kalau besok pun kalau masih turun kita bisa buy on weakness untuk Elsa. Mudah-mudahan dia naik lagi ke atas supaya pattern low, high, high low, higher high ini valid. Nah, sekarang kita lihat effort to rise bearish sign. Oke, bearish sign-nya hari keduanya makin meningkat, tidak bagus pula untuk hari ini. Tapi tidak apa-apa, justru turunnya ini adalah posisi kita buy. Asal stop loss kita pasang rapat, artinya kalaupun Bapak Ibu beli di sini 1 lot, 2 lot, 3 lot, 5 lot, 10 lot, 20 lot, tiba-tiba kena stop loss, maka averaging antara stop loss sama ini kecil. Jadi pas dia turun, disitulah kita beli. Untuk yang agresif stop loss di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat kemarin dia naik, ini ya valid, sekarang dia turun untuk retrace. Risknya kita usahakan kecil sebab dia ini sideways ya. Dia ini sideways dan belum sempat dia break ini. Jadi memang beli udah sempat atau enggak ya. Dia break sedikit baru masuk lagi. Jadi lotnya jangan terlalu besar-besar. Kalau mau yang konservatif, 1 lot, 1 lot, 1 lot, 1 lot, 1 lot. Begitu lihat fase di bawahnya 2 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot ini, maka kita mendapatkan risk yang kecil kalau dia kena stop loss di 360 tadi. 3 berapa? Yang pakai weekly tadi ya. Oke, itu dia untuk VPA-nya Elsa. Kita lihat dengan VBP weekly Elsa. Bagaimana VBP-nya? Oke. Dari weekly kita punya zona demand di sini. Ya, di sinilah. Sebenarnya di atas ya sekarang menjadi demand. Kalau ini ditarik, inilah yang menjadi supply sebelumnya. Lalu dia turun, dia jebol. Nah, ini bolak-balik di antara zona demand yang besar ini. Tapi kalau kita lihat yang tertingginya di sini. Ini kalau kita tarik mungkin yang menahan ya Bapak Ibu. Jadi kalau dari patternnya sih Elsa ini karena sudah high, low, low high, low. Ini belum low. Jadi dia antara sideways juga Bapak Ibu ya. Segitiga tadi. Jadi wajib pasang stop loss kalau kita mau main cepat, sell high-nya di sinilah 4. Berapa ini ya Bapak Ibu? Nanti ini jual 50%, kalau naik ke atas dia jual baru sisa 100%. Setiap dia naik, dia turun dulu, dia naik, dia turun dulu begitu. Sekarang kita lihat VPA, VBP Elsa. Iya, dia berada di zona supply and demand untuk daily-nya ya Bapak Ibu. Ini zona supply and demand itu sepanjang ini. Dia bolak-balik ya Bapak Ibu, bolak-balik. Di sini ada demand, ini ada demand yang menahan nih. Ini juga nanti ada demand yang menahan. Sudah menahan ini, kalau udah jebol berarti kita exit dulu, buyback-nya di bawah. Ini zona demand yang ini. Ya, ini kan sekarang menjadi demand. Ya, untuk bulan April demand-nya di sini ya Bapak Ibu. Kita pasang buy di sini sampai bawah. Kalau kena stop loss ini, ya kita buyback-nya yang kecil ini, drop
base rally, tes naik gitu ya. Ini adalah demand. Jadi kalau kita exit di sini, buy-nya di sini, stop loss-nya di sini. Bisa begitu bagi yang agresif. Target 460 ini atau 455 di sini kita exit saja untuk sementara 50%. Oke, kita lihat dengan wave. Wave-nya bisa kelihatan nggak bentuk sideways seperti ini ya. Ya, kalau lihat ini sih Bapak Ibu, harus diukur lagi, ditarik pakai trading view, ini sudah jebol atau belum. Kalau belum, kenaikan ini bisa berubah dia Bapak Ibu. Kalau sempat dia membentuk new low, ini akan berganti ya. Jadi yang ini nih kita tunggu satu kali lagi muncul merah, baru hijau lagi satu lah. Karena dia masih sideways ya Bapak Ibu. Agak tidak confirm untuk melihat perubahan tren di daily-nya. Nggak tahu di weekly. Ya, wave Elsa. Salah. Wave weekly Elsa. Time frame lebih besar, mungkin dia bisa menunjukkan siklus wave-nya. Ini dia. Jadi memang tidak signifikan perubahannya. Jadi kalau kita mau melihat perubahan trennya agak susah ini. Kita harus menunggu dia lebih besar, lebih tinggi hijau atau merahnya lebih besar. Belum terlihat Bapak Ibu ya perubahan tren mau ke bawah atau mau ke atas untuk pakai chart wave. Tapi dari bearish price action-nya ini adalah evening star reversal pattern merah sinyalnya, kurang bagus. Oke, berikutnya adalah ESA alert. ESA kita cek dulu alertnya kapan keluar, tanggal 25. Jadi hari Kamis dia keluar, kita lihat Speedo ESA. Alertnya keluar hari Kamis, kita cek speedometer untuk tanggal 26. Untuk penutupan end of day 26 ya. Tanggal 26 dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar walaupun alertnya kan hari Jumat, hari Kamis, hari Jumatnya masih grid dia. Kita lihat dengan star ESA. ESA ini pattern-nya sudah terbentuk naik ya Bapak Ibu. Kalau sudah punya kemarin saya lihat profit run saja. Saya tunggu kalaupun mau turun, mau beli tunggu turun. Kalau dari rotasi bintang relatif terhadap komposit, Bapak Ibu bisa lihat ESA ini nggak kemana-mana, tapi sektor basicnya melemah. Oke, kita lihat VPA monthly ESA, bagaimana chart monthly-nya untuk volume price. Apakah kita bisa lihat struktur Wyckoff? Oke, ya. Struktur Wyckoff-nya kalau kita pakai monthly, mereka ini nggak kemana-mana. Di sini terjadi fase akumulasi yang nanti time frame lebih kecil, lebih valid. Di sini sebenarnya tahun 2018 sudah ada itu isu-isu pergerakan, ada yang akumulasi, lalu sempat senyap di pandemik, lalu boom naik ke atas sampai 1600. Ini adalah marking up, terjadi distribusi, redistribusi, marking down. Nah, sekarang kita punya 480 yang kuat ya Bapak Ibu, karena dia adalah low dari monthly-nya untuk saat ini dari tahun 2023. Kita cek dengan VPA weekly ESA strukturnya. Jadi dia sempat marking down, ya sempat marking down, lalu mungkin sekarang reakumulasi atau redistribusi. Kita tunggu jebol bawah atau jebol atas. Nah, seperti tadi Bapak Ibu, ini adalah accumulation struktur Wyckoff. Ini adalah marking up. Faktanya seperti itu. Lalu sini ada distribusi, redistribusi, marking down. Nah, mulai di sini terjadi. Kenapa ini disebut redistribusi? Distribusi atau redistribusi karena dia di sini sempat turun, break low-nya. Di sini juga turun, break low-nya ya. Lalu di sini low, high, dia membentuk pattern, tapi turun lagi, retest. Nah, sekarang dia berada di sideways. Semenjak ini, di sini disebut dengan sideways, atau kalau dia jebol membentuk new high nanti disebut dengan akumulasi. Kalau akumulasi naik terus, targetnya ini dulu jual 50% ya Bapak Ibu, high-nya 1600 tadi kita lihat. Oke, kita lihat weekly-nya effort to rise bullish trend. Candle terakhir bagus, dia 1 2 3 4 5 6 7. Sudah 7 minggu dia hijau terus. Maka secara teori dia harus ada candle merah.
Kalau mau naik lebih tinggi ya, Bapak. Mungkin satu candle lagi, tapi lihat di sini kalau naik ada turun, naik pas ada candle merah, naik ada candle merah gitu ya. Mudah-mudahan kalau dia mau jebol bentuk ini dia turun dulu untuk naik. Maka ada pattern low, high, pas dia high low, baru high high. Oke. Volumenya bagus, spreadnya bagus. Jadi oke dia. Kita turun lagi ke VPA ESA yang daily. Kita lihat daily untuk kalau daily enak kita lihatnya untuk wake off-nya ini adalah marking down. Ini adalah selling climax, SC auto reaction, secondary test, boom. Ini adalah spring. Kita lihat dia jebol di sini, volumenya harus besar. Lihat tarik garis, dia jebol di sini harus ada volume besar. Oke, jadi tidak ada gap. Mungkin the best time for buying-nya di sini, second chance to buy-nya di sini ya, Bapak Ibu boleh saja di situ atau yang di sini. Taruhlah kemarin saya lupa belinya di mana, tapi saya punya sedikit saja mau beli turun, belum dapat pula. Oke, tapi saya tidak kejar harga. Biar dia turun nanti baru saya buy. Kita cari zona demand-nya untuk buy di mana. Lihat di sini ketika ada naik terjadi memang akumulasi di sini ya, Bapak BDT ini. Oke, ini naik ke atas, dia break, dia retest. Saat ada alert kan di sini. Ini ada alert. Boom. Saya bilang dia akan retest garis yang di sana nih. Dia retest, dia tes ke bawah ya. Besok apakah bisa tes ke bawah lagi? Bisa ya. Jadi kita cari swing low-nya ini, stop loss-nya bisa naik. Kemarin harusnya sudah stop loss yang di break ini bisa di sini atau di sini atau di sini lah. Tergantung ya nanti stop loss-nya. Bapak Ibu, kalau kita lihat candle-nya sebenarnya dia open sama close-nya sama ya. Jadi dia pin bar volumenya low ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, itu daily-nya. Jadi dia retest setelah the best break up, dia akan retest dulu. Yang buy on weakness kemarin sudah test di upper downtrend yang di break. Kita lihat VBP weekly dari ESA untuk melihat benar nggak di manakah kita mau buy on weakness-nya. Chart weekly ya. Oke, di chart weekly tidak kelihatan pula. Ini ada panjang dia nutup gap. Ini ada demand zone. Ya, ini ada demand zone. Saat ini demand mungkin ya. Di atas ini ada supply sedikit. Target jual yang inilah. Lihat. Target jual ini Bapak Ibu. Ini candle 1000 sekian. Disebut dengan sell mother candle ya. Jadi semenjak dia keluar, supply-nya masuk, jam-jam belum dites. Tes sekali turun lagi, supply-nya masuk. Nanti ini mudah-mudahan sampai ke atas. Ya, ini ada dia sudah bottoming berapa kali. Oke, untuk demand-nya kita lihat daily aja. VBP ESA. Oke, udah 28 menit. Kita masih ada 3 saham. Nah, ya, sudah masuk sebenarnya buy on weakness-nya. Jadi ESA ini tampaknya kita bisa buy on weakness Bapak ini. Sekarang ini dia menjadi demand zone di sini. Dan stop loss-nya karena ini di break antara candle merah sama candle ini kita cari swing low-nya di sini ya. Sini bisa situ. Karena ini adalah demand. Kalau dia turun ke sini, kita bisa buy on weakness ya. Jadi posisi buy on weakness untuk ESA sekitar zona ini. Mungkin ini 1, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 16 lot, 30 lot, 60 lot gitu ke bawah ya. Nah, ini stop loss-nya dekat. Jadi kalau kita beli dapatnya rendah. Ya, kalaupun mau kena stop loss, buyback-nya di mana? Ini demand zone-nya. Nah, kita cash, jangan nyangkut pokoknya. Nah, ini adalah demand zone. Kalau kita tidak buy sekarang, kita tunggu turun, bisa jadi dia nggak turun ya. Tapi kalau melihat ini low, high, dia turun, high, low, high, high, ini pantas untuk menjadi demand zone. Tapi nggak apa-apa lah, di sini nggak, atau satu lot, nanti sini beli lagi. Kalau ke bawah ini terlalu jauh Bapak Ibu. Karena dia harus retestnya kita nggak tahu sampai mana ya. Oke, itu kita lihat yang lain berikutnya adalah PTPP. PTPP ini agak
riskan juga ya, karena Wika mereka ini Adi Karya ini bebannya mereka berat sekali, tapi nggak apa-apa. Kita lihat alert PTPP. Ada PTPP dan Adi. Saya dua-duanya tidak punya, Bapak Ibu. Alertnya sebenarnya bulan Maret dia ada itu berapa kali. Perlu bulan April ini tanggal 22 ada keluar lagi. Kita lihat dengan Speedo PTPP apakah dia ditekan. Karena tanggal 22 nih. Hari Seninnya baru nggak tahu hari Kamisnya atau hari Jumatnya apakah disembelih sama bandarnya atau enggak. Sentimennya jelek aja. Fear. Oke, kemarin pas alert dia mungkin zonanya grid, sekarang penutupan tanggal 26 dia berada di zona fear, artinya saat ini posisinya supply-nya menguat. Tapi ya karena Bapak Ibu dan pilih kita bahas lah ya. Kita lihat dengan star PTPP bagaimana pergerakan terhadap relatif terhadap ISG sebagai pusat rotasi untuk saham PTPP. PTPP sempat dia mau menguat, dia nyungsep lagi ya dari secara daily tidak oke Bapak Ibu. Sekarang dia berada di zona panik. Terjadi pelemahan yang signifikan sejak dia alert, dia sempat mau berbelok tapi ditekan lagi. Nanti Bapak Ibu cek di weekly-nya. Coba kita cek weekly-nya. Penasaran saya, W-Star PTPP. Hanya untuk Speedo sama rotasi bintang, hanya untuk mengetahui kondisi sahamnya saja. Tapi untuk menganalisa wake off, kita harus pakai price dan volume. PTPP ya dia melemah ya. Jadi tidak batal dia menguat. Belum tahu posisinya bagaimana PTPP ini, tapi dia sepertinya berada di zona panic ini weekly-nya. Masuk kembali. Atau perbatasan panic dengan hope. Kita mulai dengan VPA monthly PTPP. Bagaimana dengan chart monthly-nya? Apakah kita bisa melihat wake up structure untuk PTPP di monthly? Semat dulu kan waktu Jokowi awal-awal masuk ini Nawacita adalah infrastruktur, mereka dapat penugasan, tapi seret ya bayaran strateginya tidak oke. Nah, di sini contoh sangat bagus untuk Y-curve structure, Bapak Ibu. Di sini di sananya tentu adalah fase akumulasi, yang sebelah sana adalah akumulasi yang sebelah sana ya. Accumulation, baru di sini akumulasi. Ini adalah the best time for buying. Second chance to sell, ya. Second chance to buy. Ini adalah dia turun ke bawah disebut dengan second chance to buy. Bahasa Indonesia adalah kesempatan kedua membeli, baru dia boom naik disebut dengan marking up. Ini wake off ya. Marking up. Lalu di sini disebut dengan distribusi. Nanti ada waktu saya coba bikin cari-cari saham-saham menjelaskan banyak saham yang respect terhadap wake off. Oke. Ini disebut dengan uptrust. Ini monthly ya, Bapak Ibu. Kalau monthly ini profitnya luar biasa nih, beli di sekitar 500, balik ke 4000, sekarang balik lagi ke 400 atau 500. Ini disebut uptrust. Setelah itu dia di sini Bapak Ibu ambil low-nya di sini, ya dia terpaksa low di sini. Selama ini adalah distribusi, uptrust, the best time for selling sini, the best time. Tapi ini pakai weekly, tentu volatilitas jaraknya nih terlalu besar. Tidak untuk trading. For selling ya Bapak Ibu. Di sini weekly-nya. Lalu dia naik ke atas, ini disebut dengan second chance to sell. Oke. Setelah udah turun disebut dengan marking down. Marking down. Seperti wake-up structure tadi lah. Selling climax. Auto resistance secondary test, dia tes lagi di sini, tapi sedikit low ya Bapak Ibu. Oke, jadi kalau dari monthly, setinggi-tingginya kita trading sekitar kalau udah sampai di atas 2000 udah exit saja itu paling tinggi lah. Berharap menjadi 4000 satu siklus wake off itu susah. Kita harus cari wake off-nya yang kecil lagi, itu menjadi target. Begitu yang detail ya Bapak Ibu. Untuk itu saya perlu jelasin lebih detail di kelas. Oke. Lalu kita lihat VPA weekly PTPP. Kalau wake off siklus besarnya sudah dapat di weekly, kita main yang kecil-kecilnya saja dulu. VPA weekly. Oke. Jadi kalau kita lihat di weekly ya, ini sempat selling climax Bapak Ibu ya, tapi dia downtrend lagi. Kalau Bapak Ibu tarik garisnya, trennya adalah trend channelnya tentu down saat ini ya. Faktanya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat penurunan sejak bulan Oktober.
relatif terjadi peningkatan volume. Ya, ini apakah ada mau dekat pemilu, aksi politik, atau heboh-heboh dari IKN. Yang pasti volumenya meningkat, tetapi sayangnya dia masih trennya dari bulan Oktober 2002 masih turun ya, Oktober 2001 malah ini. Oke, nanti kita akan lihat lebih kecil lagi. Ini signifikannya, volume di sini signifikan. Jadi mulai Juli atau Agustus terjadi perubahan yang signifikan. Kita lihat time frame lebih kecil, VPA, PTPP. Kalau Bapak Ibu punya ADI, sama ya Bapak Ibu. Untuk volume price analysisnya silahkan dicek wake off-nya dulu pakai monthly. Baru nanti kita cek VPA-nya sampai daily, lalu kita lihat VBP-nya ya. Ini adalah volume price untuk PTPP daily. Jadi lebih enak kita ngelihatnya. Target kita nggak usah tinggi-tinggi. Kalau main daily, targetnya paling tinggi di sini dulu, jual 50%. Sisa di atasnya cari sell mother candle, ini dia. Jadi ini jual 100% di 800 udah cukup lah. Bapak Ibu cari aja ini disebut dengan sell mother candle ya. Di sini ini ada target jual. Ini adalah disebut dengan sell mother candle, tarik garis yang rap flat ini. Ini karena ini sudah dites ya, nggak apa-apa. Jadi kalau dia naik ke atas, jual 50%, target gua sini jual 100%. Kita beli di sini. Oke, ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, ya. Terjadi lagi distribusi, ini adalah marking down. Oke, sekarang kita bermain di bawah. Stop loss untuk weekly-nya tadi sudah kelihatan. Kita pakai weekly tadi. Stop loss-nya ada di stop loss-nya Bapak Ibu untuk saat ini 394 kurang 2 tick, 1 tick itu 2 poin. Berarti 390 wajib stop loss. Karena dia weekly, itu kalau jebol terjunnya lebih dalam. Jangan sampai tidak pakai stop loss. Oke, dia sempat naik, dia turun, di retest. Ini mungkin kalau dia retest sekali lagi tadi 340 berapa sih tadi? Menjadi double bottom. Mudah-mudahan menjadi double bottom. Tapi saat ini kalau kita lihat analisa di daily-nya, dia turun. Volumenya tidak signifikan ya Bapak Ibu. Kalau tadi dia turun, volumenya meningkat, kita kabur. Tapi dia turun, volumenya tidak besar. Kalau dia naik, ada volume besar masuk. Kita tunggu dia meledak lagi ke atas, bahkan kalau ada ledakan volume mulai ada candle bearish bullish ya. Sekarang ini tidak ada sinyal di daily-nya. Oke, sekarang kita kalau mau buy on weakness masih bisa sampai stop loss di 394 atau 390 ini menjadi stop loss. Kalau dia turun sampai 394, Bapak Ibu masih bisa buy on weakness karena risknya kecil dekat dengan stop loss. Tapi kalau 390-nya jebol, exit karena dia akan membentuk new low. VBP, weekly, PTPP. Oke, ini VBP untuk mengetahui supply and demand untuk chart untuk weekly time frame PTPP. Jadi dia akan bottom, authorization secondary test, dia akan tes sekali lagi. Target ini saja Bapak Ibu skala 800 karena kita lihat ini supply-nya kuat sekali di sini, agak berat. Di sini saja kita sudah exit lah. Nanti di sini untuk yang main time frame jangka pendek di sini bisa lebih pendek tadi yang saya bilang karena ini supply saat ini. Ini jual 50%, ini jual 100% aja lah. Atau 50% lagi terserah Bapak Ibu. Tapi agak riskan ya. Dia untuk mencapai atas ini masih rasional, tapi kalau sampai jebol ke atas supply-nya besar sekali. Amankan dulu lah, beli 400-an, jual di 800 kan lumayan tuh sampai 100% profitnya. Oke, begitu dia. Asal stop lossnya dipasang, mudah-mudahan kita bisa buy on weakness. PTPP saya tidak tahu apa yang terjadi dengan agenda fundamental mereka mau merger segala macam, tapi kita bicara secara supply and demand, posisinya kelihatan. Kalaupun analisa kita salah, risknya kita kecil karena kita pasang stop loss. Kita lihat VPA, VBP, PTPP. Oke, ini VPA-nya Bapak Ibu.
kita, aduh demandnya nggak kelihatannya bawah. Ini ada sedikit-sedikit aja demand. Sekarang dia berada di zona demandnya nih sebenarnya. Dia sekarang mengetes demand yang terbentuk saat ini. Drop, base, rally. Ini ada gap, dia tutup dulu, lalu dia ke atas, kayak ke bawah untuk demand di sini ya. Itulah. Jadi stop lossnya wajib, karena kalau dia jebol, kabur ke bawah nih jauh. Oke, berikutnya PTRO. Alert PTRO. Aduh, ini kita harus lebih cepat. PTRO dia baru Bapak Ibu. Di sini kita lihat dengan Speedo PTRO. Mudah-mudahan saya bisa cepat nih. PTRO untuk speedometer demand berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Tanggalnya sudah bentar ya. Kita lanjut dengan Star PTRO. Rotasi bintang daily PTRO relatif terhadap komposit, dia masuk ke zona grid sekarang, terjadi akselerasi kemarin menguat Bapak Ibu ya, energi tidak terus signifikan, PTRO ini bergerak sendiri menguat. Lebih kuat dari pas alertnya malah. Kemudian mungkin kompositnya hari Jumatnya juga melemah. Kita lihat dengan VPA monthly PTRO. Kita lihat strukturnya PTRO, weekly-nya sih kayak seperti kemarin masih bagus sepertinya ya kalau alert pas pembahasan. Ini weekly-nya ya Bapak Ibu untuk PTRO. Kalau mau lihat PTRO nih memang agak susah juga nih pattern-nya seperti apa. Kita lihat daily-nya. Oh ini tadi sudah. Sebenarnya tadi saya sudah. Kita lihat VPA PTRO untuk daily. Oke, kalau kita lihat daily Bapak Ibu PTRO ya dia kalau kita lihat garis triangle ini dia break high-nya, dia break ya Bapak Ibu. Upper downtrend-nya dia break 820. Dan kalau mau bilang jelek, tidak juga. Ya, ini low, high, high terhadap low, higher high. Kan patternnya terbentuk nih. Sinyalnya, day move indicate strength. Volumenya besar. Spreadnya besar, volumenya juga besar. Jadi dia divalidasi oleh volume. Bagi VPA ini valid. Tinggal targetnya di mana untuk menghitung risk. Sekarang sudah naik ya Bapak Ibu. Stop loss sudah bisa dinaikkan ke sini. Jadi low, high, high, low, 2 tick di bawah swing low ini adalah posisi stop loss kita. Besok, karena dia ngebreak downtrend ini, mematahkan tren, mungkin besok dia akan mungkin satu candle tambahan naik atau langsung turun, tapi dia akan pullback dulu menyentuh 480, 4.820 biasanya yang dikejar untuk pattern ke atas. Kalau untuk profit taking, kalau mau main cepat, kondisi seperti ini kan patternnya tidak mengikuti wake off ya, wake offnya sulit. Di sini bisa profit taking mungkin 20% bisa jual, di sini mungkin 20-30% bisa jual, di sini mungkin 50% bisa jual. Karena di atasnya nanti ini zona-zona supply. Kita bisa lihat dengan VBP PTRO weekly dulu. PTRO. Ini adalah VBP untuk weekly-nya. Bapak Ibu bisa lihat di atas ini supply, ya, ini supply. Sekarang harganya kan di bawah, di sini harga. Semua yang muncul begini-begini di atas adalah supply zone. Di bawahnya demand zone, ada ini ya. Ini demand zone, ini demand zone. Jadi yang panjang segini nih, kalau kita tarik, itu menjadi pullback nanti. Jadi di sini bisa jual, di sini bisa jual, di sini bisa jual di candle high itu. Nah, di daily akan kelihatan VBP PTRO. Oke, di sini lebih kelihatan ya Bapak Ibu. Mau buy on weakness, ini lihat ada demand zone yang panjang ini. Ini demand zone yang panjang ini ya, yang ini ya, yang dites turun lagi karena dia supply dites menjadi dites, dia turun di break menjadi demand, supply become demand. Nah, besok kalaupun dia mau membentuk swing low, dia biasanya akan ngetes zona ini, yang demand zone ini. Oke, lalu naik ke atas, di sini ada supply.
Di sini ada supply yang menekan dia turun, dites lagi, ditekan dia turun, supply-nya masuk. Supply itu sampai mana? Sampai sini. Ini juga ada supply. Ini ada double maru ya, bubble maru. Nah, ini ada supply juga sedikit. Jadi kalau di sini mau jual, high ini mau jual, di sini jual juga bisa. Tapi kalau udah jebol ke bawah, dia stop loss Bapak Ibu di sini. Ini ada demand zone. Jadi kalau dia jebol ke bawah, exitnya di sini Bapak Ibu. Karena sudah break, stop loss dari sini bisa dinaikkan. Ini ada demand zone yang kuat juga. Oke, itu dia untuk PPP. Kalau lihat wave-nya gimana? Wave PTRO. Ya, tinggal satu. My MYOR ya, habis ini ya. Kita lihat PTRO. Ya. Kita lihat wave-nya. Elliott wave-nya bentuk new low, high, high low, higher high. Jadi wave ini sudah oke sebenarnya. Tinggal valid nggak? Lumayan lah ini ya Bapak Ibu. Lumayan ini. Dia hijau besar, merah kecil. Hijaunya lebih besar daripada merahnya. Ini indikasi trennya sudah mau berubah. Maka saya bilang, mau dibilang jelek, ya enggak juga. Ya Bapak Ibu. Karena Elliott wave-nya dan waist volume-nya juga sudah oke. Tinggal bagaimana kita mengatur entry dan stop loss-nya harus selalu ada. Berikutnya MYOR, alert MYOR. Saya juga jarang-jarang lihat MYOR alert. Bulan 2 tanggal 1 kemarin alertnya, sekarang ada lagi tanggal 25 April. Kita lihat dengan Speedo MYOR. Speedometer MYOR di mana dia? Apakah di netral ataukah grid? Demand-nya terhadap supply kita lihat. MYOR tanggal 26. Alertnya tanggal berapa? Alertnya tanggal 25 ya. Jadi tanggal 25 dia grid atau netral ya. Sini tanggal 26. Artinya supply sama demand-nya sekarang sama. Ini ciri-ciri saham yang sideways kemana-mana, nggak kemana-mana nih. Kita lihat dengan Star MYOR. Saya tidak punya. Jadi kita bicara fakta data saja. Lebih gampang karena tidak terpengaruh saya, tidak bias. MYOR relatif terhadap composite. Bapak Ibu bisa lihat dia bergerak dari grid menuju fear. Lalu di sini masuk ke fear. Tapi demand-nya masuk, dia kembali lagi ke MYOR. Dia berputar-putar, artinya agak volatile sedikit. Kita lihat weekly-nya kalau dia volatile. W star MYOR. Mayora. Nanti sila kalau dari weekly ya, kita lihat weekly-nya malah melemah ya. Relatif terhadap pergerakan weekly-nya composite. Malah melemah dia Bapak Ibu. Dia sempat menguat, lalu kali ini melemah weekly-nya ya. Jadi secara weekly dia tampaknya kejatuhan 1, 2, 3, 4, 5. Ya dari kejatuhan di sini masih melemah relatif terhadap composite untuk data weekly. Kita lihat VPA monthly MYOR. Bagaimana weekly-nya mungkin sudah dibahas kemarin, tapi kita lihat sekarang. Oh iya, dia terpaksa kita main siklusnya kecil nanti, tapi nggak apa-apa. Dari siklus besarnya sebenarnya dia sudah mengalami marking up sejak 2012. Kalau saya mengatakan ini distribusi, nanti yang punya komplain pula. Anggaplah ini sideways ya. Saya belum tahu apakah ini marking akumulasi atau redistribusi atau distribusi. Karena apa? Kalau dia mau distribusi, dia harus break ini. Kalau dia akumulasi, dia harus break di atas. Karena dia bermain di sini. Karena dia bermain di rentang dari 2018, high-nya 2018 sampai low-nya di sini, masih di 2020 ini low-nya. Kita nanti main time frame lebih kecil. Yang penting profit ya. Kadang kita bisa paksakan pakai chart monthly, tapi tidak bisa menceritakan apa-apa untuk trading, untuk kita mengambil plan. Terpaksa kita turunkan time frame-nya. VPA weekly MYOR. Oke, kalau di time frame weekly, time frame lebih kecil dari monthly, apakah kita bisa melihat strukturnya? Oke, lumayan lah, masih bisa kita lihat. Ini adalah terjadi marking down, dia high, low, low high, lower low, ada kan? Selling climax, auto reaction. Anggaplah ini selling climax. Ini ada sinyal namanya down trust bar, auto reaction, maka dia secondary test. Boom, dia test. Oke, dia naik lagi, low, high, high, low, higher, high. Break di sini ya, dia tes sedikit-sedikit naik.
Tetapi naiknya di weekly-nya tidak signifikan, tapi eh, eh, kemiringannya ya tampaknya dia ngetes low terus ya Bapak Ibu. Ya faktanya memang channelnya trennya turun. Kita lihat sinyal weekly-nya strengthen returning after downtrend. Jadi dia mengatakan ini ada downtrend, ini ada penguatan. Tapi volumenya down volume, lebih lemah daripada kemarin. Cuman masih di atas rata-rata. Nanti kita lihat time frame lebih kecil. Jadi ini adalah marking up. Anggaplah ini distribusi. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi karena dia test low di sini. Lalu ini adalah second chance to sell. Zona kritikal kalau dia close di bawah 220 ini exit, karena kalau dia close di bawahnya ya dia nyisir. Ngejar stop loss, exit, angkat lagi exit, angkat lagi exit. Sebab patternnya ini marking up. Ini distribusi, dia akan membentuk marking down. Dia kenaikannya volumenya lebih rendah. Tadi kalau dia kenaikan volume lebih tinggi, lebih confident saya ya. Oke, kita turun ke VPA MYOR, kita lihat time frame lebih kecil. Ya, di sini masih zigzag saja Bapak Ibu. Jadi kalau terpaksa beli, nanti kalau dia turun lagi beli di sini, jualnya di atas inilah Bapak Ibu. Jual 50%, jual lagi di atasnya nanti. Karena dia kan zigzag ya. Zigzag, zigzag. Nah, kita lihat sinyalnya juga bearish sign. Karena dia naik ke atas, dia retest lagi ke bawah. Dan ketika dia candlenya merah, volumenya rendah. Jadi memang masih belum signifikan ya Bapak Ibu. Kalau dia tes ke bawah ini berarti dia ngetes zona demand. Stop lossnya masih tetap di 2250 kurang 2 tick, berarti 2230 stop loss. MYOR kita lihat dengan VBP weekly MYOR. Masih berada di zona-zona demand kalau kita mau anggap itu demand. Tergantung jebol atas. Oh, kalau lihat weekly-nya berbahaya. Ini adalah sebelum waktu dia naik ke atas, ini adalah demand zone. Lalu dia jebol ke bawah menjadi supply. Ini di tes ke atas, supply-nya masuk. Ya, siklusnya memang ini mau dikatakan distribusi. Demand zone yang di sininya yang menahan dia jebol. Sekarang dia ke atas. Kalau dia nyisir ke bawah lagi, maka memang ini adalah second chance to sell. Maaf kata ya, sorry to say. Fakta mengatakan sebegitu selagi dia apalagi nanti dia membentuk new low. VBP MYOR. Kita cek. Oke, ini daily. Daily-nya ya main cepat di sini Bapak Ibu. Atau mau saya bilang tinggikan di atas, ini supply-nya kuat sekali yang menekan dia turunnya. Saya nggak suka juga saham-saham bentuknya seperti ini. Volatile sekali dan rentangnya pendek. Terpaksa harus main cepat ya. Wyckoff structure tidak berfungsi. Dia coba tes ke bawah, demand-nya coba dijebol, dia masuk lagi ke atas demand. Di sini ada demand juga, ini juga ada demand. Kalau mau main cepat, targetnya 2650 bisa exit dulu. Apa boleh buat ya Bapak Ibu? Saya nggak bisa melihat Wyckoff structure. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk analisa weekly analysis dari saham-saham yang alert yang Bapak Ibu sudah voting. Terima kasih atas suaranya. Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu. Terima kasih. Bertemu kembali kita di analisa lainnya. Untuk kondisi sekarang ini memang beberapa saham yang dari ekstrim bisa dilihat-lihat lah ya Bapak Ibu ya. Seperti beberapa saham yang sudah murah, mantul di zona demand bisa untuk buy on. Windows. Begitu saja. Silakan ditonton tutorial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.